Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Amir Maksum. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sekelumit ya, tentang teori motivasi manajemen sumber daya manusia. Pada prinsipnya, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau kepemimpinan pengendalian dari sejumlah aktivitas yang dimulai dari analisis jabatan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengarahan, penyatuan atau PHK, pemutusan hubungan kerja dari karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Dengan meningkatkan motivasi kerja, maka tujuan akhirnya yaitu terwujudnya kinerja mereka secara optimal. Nah, kinerja yang optimal atau kinerja yang tinggi di sini ditandai dengan produktivitas yang tinggi, terwujudnya efisiensi aktivitas dalam bekerja, dan capaian kuantitas atau kualitas yang sesuai target atau bahkan bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia ada namanya aktivitas pengarahan atau penyatuan atau motivasi yang ini sangat penting dilakukan karena sumber daya manusia ini unik karena setiap karyawan, setiap sumber daya manusia yang di dalam perusahaan kita itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Adanya juga tingkat kemampuan yang berbeda, ada kelangkaan ya di situ, ada orang-orang yang punya keahlian khusus dan sebagainya dan seterusnya. Dan juga perlu adanya motivasi karena adanya persaingan-persaingan, baik internal di dalam internal antar karyawan di dalam kantor maupun bahkan persaingan di antara perusahaan. Sehingga kita mengenal adanya sering juga kata-kata pembajakan karyawan dan sebagainya. Nah, dalam hal karakter itu yang berbeda, ini bisa kita lihat ya bahwa setiap karyawan atau setiap manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda, baik dilihat dari sisi fisiknya, jiwanya, keinginannya, daya pikirnya, atau knowledge-nya ya, KSN-nya, knowledge, kemudian skill and attitude yang berbeda-beda. Kemudian juga mempunyai sifat-sifat bawaan atau tipe-tipe atau sifat yang berbeda. Kemudian juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda untuk dipenuhi. Kemudian juga mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya motivasi. Berbicara tentang motivasi, kalau kita runut ke belakang, kata motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu motive, yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang, karyawan ya, yang menyebabkan orang tersebut atau karyawan tersebut berbuat atau bertindak. Kemudian dari kata Latin ini diserap dalam bahasa Inggris menjadi motivation, yang berarti adalah pemberian motif, penimbulan motif, atau hal-hal yang menimbulkan dorongan, atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Sehingga dari pengertian ini, motivasi dalam manajemen sumber daya manusia mempunyai peran membuat individu karyawan bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu sampai tujuan yang ditentukan itu bisa tercapai. Nah, dalam mengenal tipe manusia, ini ada beberapa teori. Salah satu teori yang terkenal adalah sebagaimana dikemukakan oleh Douglas McGregor dengan yang kita kenal dengan teori Ike dan teori Z. Manusia tentu karyawan ada di antara rentang ya, teori perbedaan ekstrimnya ada teori Ike dan teori Z, namun kebanyakan ada di antara rentang itu. Mana yang lebih dominan, apakah ke teori Ike atau ke teori Z. Nah, di dalam teori Ike ini dikatakan bahwa prinsipnya manusia itu atau karyawan itu malas. Sehingga dia selalu menghindar dari pekerjaan. Dia tidak mempunyai ambisi menyelesaikan pekerjaan dengan baik, selalu mementingkan diri sendiri dibandingkan daripada kepentingan organisasi. Dan oleh karena itu selalu dia membutuhkan bimbingan, selalu membutuhkan perintah. Nah, oleh karena itu cara memotivasi atau memanage karyawan yang seperti ini adalah dengan selalu diawasi dengan ketat, selalu diarahkan, diberikan perintah, dan juga penerapan reward and punishment, pemberian hukuman dan imbalan yang baik, ya, baik kenaikan gaji, promosi, pemberian fasilitas, dan juga sanksi-sanksi yang tegas kalau mereka tidak bisa
mencapai kinerja atau target-target tertentu, atau mereka tidak disiplin dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian di sisi yang lain ada yang disebut dengan tipe Y. Ada dikatakan di sini adalah bahwa manusia itu pada prinsipnya dia sangat rajin. Karena rajin, kenapa dia rajin? Karena dia menganggap ini pekerjaan suatu mainan, sesuatu yang sangat menyenangkan. Hingga dia tidak terasa menghabiskan waktunya dalam pekerjaan ini. Ini karyawan yang selalu kurang dalam keadaan gelap, ya, datang dalam pagi, kemudian sore itu baru pulang, dia sangat senang, dia menikmati pekerjaannya. Nah, tipe karyawan seperti ini, dia selalu berambisi, dia selalu ingin menciptakan kreativitas, inovasi dalam mewujudkan prestasi-prestasinya. Nah, oleh karena itu orang seperti ini, dia tidak akan segan-segan mengembangkan potensinya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Namun, orang seperti ini tentu tidak suka dibimbing, dia lebih suka bekerja mandiri. Oleh karena itu, bagaimana memanage atau memberikan motivasi kepada karyawan seperti ini adalah dengan memberikan ruang dan kebebasan untuk berkreasi dalam menyelesaikan tugas. Juga memberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab. Nah, selain tipe-tipe yang unik, setiap manusia atau setiap karyawan mempunyai perbedaan-perbedaan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini banyak teori tentang kebutuhan. Ini karena kebutuhanlah yang bisa mendorong manusia atau karyawan bekerja dengan baik. Karena bekerja pada prinsipnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, ada teori kebutuhan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya manusia itu mempunyai 5 tahapan kebutuhan, ya. Yang pertama disebut dengan fisiologi, kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, dan kebutuhan biologis. Kemudian meningkat juga manusia mempunyai kebutuhan keamanan dan keselamatan di tempat kerja dan di tempat tinggal, ya. Kemudian meningkat lagi karena manusia sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan yang namanya affiliation and acceptance need, yaitu kebutuhan sosial dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian kalau mereka sudah bersosialisasi, tentu meningkat kebutuhan yang namanya kebutuhan untuk dihargai atau adanya pengakuan yang disebut dengan esteem or status need. Dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya, self-actualization need, berupa kebutuhan pengembangan diri, bagaimana dia mampu mengaktualisasi idenya, visinya, bagaimana idenya bisa diikuti, bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sejalan dengan hal tersebut, ada juga teori kebutuhan yang dikemukakan oleh David McClelland dengan teori motivasi berprestasinya. Di David McClelland ini menyebutkan bahwa pada prinsipnya apa yang melatar belakangi seseorang di dalam dunia kerja, ada 3 kebutuhan yang akan dipenuhi. Nah, mana yang menonjol, nanti itulah di situ dia akan arahkan seluruh aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada yang namanya kebutuhan akan prestasi, kemudian kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan ini tentu kalau di Abraham Maslow tadi diwujudkan dengan esteem need, dan aktualisasi. Dengan adanya kekuasaan, dia mampu mengaktualisasi dirinya. Kemudian lanjut, ada penggabungan, ya, antara teori Abraham Maslow tadi dengan teori David McClelland yang dikemukakan oleh Aldefer dengan teori ERG-nya. Teori ERG ini adalah singkatan, ya, dari eksistensi, relation, and growth. Eksistensi adalah kebutuhan akan keberadaan. Jadi kalau di Abraham Maslow berarti ada teori yang bawah itu, teori yang paling mendasar, ya, kebutuhan yang paling mendasar yang disebut dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan. Kemudian relation, kebutuhan berhubungan, adalah kebutuhan sosial. Kemudian growth, kebutuhan untuk berkembang, ini adalah kebutuhan dalam rangka mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan aktualisasi diri. Kalau di David McClelland ini segaris dengan kebutuhan untuk meraih kekuasaan. Kemudian teori berikutnya yang dikemukakan oleh Heisenberg, ada yang namanya teori 2 faktor yang disebut dengan teori motivasi intrinsik dan teori motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, yang berfungsinya motif tersebut tidak perlu dirangsang dari luar. Karena memang dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan itu. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang berasal dari dalam. Ya, yang itu otomatis dia betul-betul membutuhkan pemenuhannya. Kemudian juga ada motivasi yang disebut ekstrinsik, di mana motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya adanya reward, adanya kompensasi, adanya jenjang karir yang pasti atau yang menantang, yang menarik. Ini akan membuat karyawan termotivasi bekerja menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, sebelum tersebut, teknik-teknik memotivasi, penyatuan atau pengarahan karyawan yang baik dalam menurut teorinya adalah satu, memberikan apresiasi berupa bonus, hadiah, liburan akhir tahun misalnya. Kemudian juga memperhatikan jenjang karir melalui pelatihan, mentoring, pengembangan dengan karir yang jelasnya. Kemudian dalam rangka juga penghargaan, aktualisasi diri, juga dalam melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Mempromosikan karyawan. Kemudian juga membangun soliditas karyawan menjadi kerjasama yang tim atau kita kenal dengan istilah team building. Oke, saya kira ada 5 teori motivasi sekilas saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.